Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di video pembelajaran kelas 8 episode 14. Kali ini kalian sudah menyaksikan bagian ketiga, ya. Ini sedang membahas kalau di buku e-booknya itu di halaman 94, ya. Nah, oke, kita baca dulu di sini, ya. Dari 20 relasi di atas yang bisa dikategorikan itu adalah nomor 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20 itu sebagai fungsi. Jadi hanya ada sebanyak 8 fungsi. Selebihnya dari contoh di atas tidak memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai fungsi A ke B. Oke. Untuk memahami ciri-ciri dari suatu fungsi, sebaiknya perhatikan uraian berikut. Himpunan pasangan berurutan yang bisa menjadi fungsi dari B ke A. Nah, kita balik ya. Dari B ke A, ya. Nah, oke, dari B ke A. Berarti dari B ke A kita hapus. Berarti ini ya, apa namanya? Domain dan kodomainnya berubah, ya. Jadi kalau dari B, berarti B ini adalah domainnya. Domain. Ya, seperti itu. Sedangkan untuk yang A ini berarti bisa kita sebut itu dia sebagai kodomain, ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, coba lihat A ke 1, B ke 1, ya. Kita hapus dulu, berarti domainnya kita ubah ya. Ini ada B, ini ada A. Nah, ini ada diagram panahnya. Di sini ada A dan B. Sini ada 1, 2, dan 3. Oke. Kalau 1A, B1. 1A, B1. Nah, ini fungsi. Ya. Kemudian ada lagi ininya. Ya. Ada 1A, B2. 1A, B2. Ini juga fungsi, ya. Nah, lihat ini kan A-nya sebagai kodomain. Jadi nggak apa-apa kosong. Oke. Kemudian dari A ke 1, B ke 3. A ke 1, B ke 3. Jadi boleh aja kosong ya. Kodomain itu boleh kosong. Itu fungsi. Oke, terus lanjut lagi. A2, B1, A2, B1, berarti 3 ya yang nggak punya. Nah, ini fungsi juga tetap, karena si kodomain itu boleh kosong. Ingat ya, kita tidak berbicara tentang A dan B lagi, tapi asal dari fungsinya itu dari mana? Dari B kah, dari A kah? Kalau dari B berarti yang domain adalah B, si A kodomain. Tapi kalau dari A, seperti yang contoh sebelumnya, maka A-nya inilah domainnya yang tidak boleh kosong tadi. B ini adalah kodomainnya. Jadi seperti itu. Dari mana ke mana itu ya. Itu yang menjadi fokusnya ya. Selanjutnya nih. A2B3, A2B3. Nah, satu kan nggak ada pasangannya ya, nggak apa-apa ya, seperti itu. Oke, terus lanjut ke bawah langsung ya. A3, B3. A3, B3. Ya nggak apa-apa nih, A sama B ini naksirnya ke 3 ini nggak apa-apa, ya. Dia panahnya ke 3 sini nggak apa-apa. 1 dan 2 itu, ya. Karena apa? Karena untuk fungsi, ya. Untuk fungsi itu domain itu, ya. Domain itu memilih sembarang aja ya. Kalau dia sama pilihannya nggak apa-apa. Tapi yang tidak boleh adalah domain ini dia memilih 2, nggak boleh ya. Dia nggak boleh seperti itu ya. Nah, memilih 2 nggak boleh ya. Seperti itu. Jadi dia milihnya 1 aja ya, seperti itu. Nah, tapi kalau sama dengan temennya juga, si A ini kan milih 3, B-nya ini milih 3, ya nggak apa-apa. Walaupun di sini masih kosong, mereka fokus ke 3 sini. Ini tetap fungsi, ya.
Jadi seperti itu, ya. Oke. Nah, di sini ada perkataan yang menjadi intisari dari penulisan. Perlu kalian ketahui dalam konteks fungsi dari himpunan A ke B, dari himpunan A ke B, maka A disebut daerah asal atau domain, dan himpunan B disebut dengan daerah kawan atau kodomain dari fungsi tersebut. Sedangkan himpunan bagian dari himpunan B yang semua anggotanya mendapat pasangan di anggota himpunan A adalah daerah hasil atau ring. Oke. Seperti janji saya di video sebelumnya jelasin tentang ring, ya. Jadi kalau di diagram panah ini, ringnya itu apa? Ringnya itu adalah semua anggota, ya. Jadi himpunan bagian B berarti anggota yang si kodomain, ya. Ini kan berbicaranya A ke B, ya. Jadi kodomainnya itu yang berhubung dengan yang himpunan sebelumnya, yang daerah domainnya. Jadi kalau yang di sini ini kebalikannya, ya. Kalau di sini si A-nya kodomain, si B-nya domain. Karena kita berbicara dari B ke A. Nah, berarti ranknya itu di sini berarti cuma 3, ya. Nah, itu dari diagram panah. Kalau dari sini kita bisa lihat ranknya dari A ke 1, B ke 1 berarti 1 saja. A ke 1, B ke 2 berarti 1 dan 2. A ke 1, B ke 3 berarti 1 dan 3. A ke 2, B ke 1 berarti 1 dan 2 lagi. A ke 2, nah itu ya, agak neken. Nah, jadi kayak 3 deh. Oke. A ke 2, B ke 2 berarti ranknya cuma 2. A ke 2, B ke 3 berarti 2 dan 3, ya. Nah, kemudian A ketiga, B ke 1 berarti 1 dan 3 lagi, ya. A ketiga, B kedua berarti 2 dan 3 lagi. A ketiga, B ketiga, nah berarti 3 saja. Nah, seperti itu. Itu ranknya, ya. Jadi kita lihat dari kodomainnya. Kodomain yang terkoneksi, bahasanya, ya. Terkoneksi dengan domain itu yang mana? Oh, yang ini cuma 3, ya udah 3 aja. Itulah rank, ya. Jadi seperti itu. Atau daerah hasil. Nah, di beberapa buku ada menyebutkannya daerah hasil, ada juga menyebutkannya rank, ya. Secara general biasanya disebut rank, seperti itu. Oke, kita lanjut ke penjelasan selanjutnya mengenai fungsi. Nah, contoh 3.1. Kalau himpunan pasangan berurutan 1A, 2A, 3A merupakan fungsi dari 1, 2, 3 ke A dan B, maka domain dan kodomain dari fungsi itu berturut-turut adalah domain. Kalau di pernyataan pasangan berurutan seperti ini, ya. Kalau namanya domain berarti dia yang pertama kali muncul. Nih. Berarti 1, 2 dan 3. Nah, 1, 2, dan 3 inilah namanya domain, ya. Nah, seperti itu. Kemudian kodomain nggak bisa dilihat dari sini, ya, tapi dilihat dari apa yang disampaikan di soal, ya. Nah, berarti dia A ke B, berarti kodomain itu adalah A dan B. Nah, tapi jika ditanyakannya adalah rank, maka kita bisa lihat di sini, ya. Kita bisa lihat di sini. Rank itu kalau di himpunan pasangan berurutan, pernyataannya kan ada diagram panah, ada koordinat kartesius, ya, ada juga pasangan berurutan. Ini pasangan berurutan namanya nih. Nah, kita bisa lihat dari yang kedua. Nah, ini hurufnya apa aja atau angkanya apa aja. Oh, ini ketiganya A, berarti ranknya cuma A. Selesai, seperti itu, ya. Oke. Di video selanjutnya insya Allah kita akan membahas tentang contoh 3.2. Silahkan dinantikan videonya rilis. Salah hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.